dan 30 teman lainnya menjadi sahabat teknologi di tahun 2024. Nah, lanjut Bapak Ibu. Mungkin situasi dan tantangannya di sini agak berbeda. Kalau di tempat saya Bapak Ibu, itu anak-anaknya itu main game, scroll sosmed dan nonton video. Itu sangat sering terjadi. Kalaupun di sekolah itu dilarang Bapak Ibu, tetapi ada laporan nanti di rumahnya dari orang tuanya. Pak, tolong Pak, ini anak-anak Pak mabar Pak, main bareng, Mobile Legend lah, FF lah, apalah, sampai malam Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya sebenarnya resah dengan apa yang terjadi. Mengapa Bapak Ibu? Karena generasi emas mereka konsumtif karena ini tadi banyak main gamenya, scroll sosial medianya dan nontonnya. Nah, di keterampilan abad 21 Bapak Ibu, itu kita memerlukan karakter, critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Kita sepakat bahwa keterampilan abad 21 ini harus kita fasilitasi sebagai pendidik. Nah, dengan anak-anak yang seperti itu tadi salah satu fasilitas yang bisa kita lakukan adalah menggunakan MPI seperti yang Bu Evi lakukan. Mengapa MPI Bapak Ibu? Karena MPI ini bisa memfasilitasi beragam gaya belajar anak. Seperti yang Bu Evi tadi sampaikan bahwa di sana kita bisa memasukkan video pembelajarannya, media pembelajarannya, teks, dan lain-lain. Seperti itu ya Bu Evi ya. Nah, ini adalah MPI yang saya ya. Ini adalah MPI yang saya bikin. Gambar saya nggak berjalan ya Bapak Ibu ya. Materinya berjalan, cuma bapaknya yang nggak bergerak-gerak Pak. Oh ya, kenapa ya? Sinyal kayaknya. Lanjut aja gak apa-apa ya? Ya, silakan Pak. Nah, ini materinya Bapak Ibu, MPI yang saya bikin sama seperti Bu Epi dan Bu Novera, bahwa MPI itu banyak memuat media, namanya juga multimedia pembelajaran interaktif. Ini bisa di scroll, di touch dan lain-lainnya. Namanya Maman dan Eko Bapak Ibu. Di sini saya membuat dua karakter Maman dan Eko yang itu adalah akronim dari makan dan dimakan dalam ekosistem. Ini ada materi pembelajarannya di kelas 5. Nah, saya tidak akan banyak membahas MPI Bapak Ibu karena di sini tadi Bu Evi sudah sangat lengkap sekali, MPI-nya menarik juga, bagus juga. Saya akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif dengan sederhana Bapak Ibu, tanpa perlu Bapak Ibu jago desain, jago Canva dan lain-lainnya, itu bisa menggunakan Google Site. Pernah mendengar Google Site Bapak Ibu? Sering ya? Nah, ini contoh penerapan pembelajaran yang saya gunakan dengan Google Site. Sebenarnya Bapak Ibu, MPI ini adalah pintu masuk untuk anak-anak itu berkarya. Karena mengapa? Ketika saya memberikan MPI kepada anak-anak, itu anak-anak, wah keren Pak, game gimana bikinnya Pak? Saya mau bikin game Pak, mau bikin animasi Pak, bikin lain-lainnya Pak. Sebenarnya itu adalah pintu masuk untuk anak-anak berkreatif, bertindak kreatif dan berpikir kreatif hingga berkarya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya penasaran apakah anak-anak ini bisa untuk berkarya, makanya saya tuangkan multimedia pembelajaran interaktif ke dalam Google Site. Mungkin bisa disimak ya Bapak Ibu untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, serta didik berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ini kita akan belajar materi yang selanjutnya, telinga dan mata. Seperti biasa, kalau di penghujung materi kita akan membuat proyek. Benar? Kita akan membuat proyek, tapi pembelajaran kali ini akan lebih menarik. Karena proyek yang kalian bikin, baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun, akan terbimbing, akan terintegrasi melalui website. Paham? Baik, perhatikan. Di sini websitenya ada website kelas 52 di subjudul mata dan telinga. Ini ada bagian mata dan bagian telinga yang akan kalian buat proyek. Di sini ada tujuan pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran, di dalam website ini juga terdapat beragam media pembelajaran, sumber belajar, KKD, dan game edukasi. Jadi semua gaya belajar kalian, semua kebutuhan belajar kalian di sini akan terfasilitasi. Di sini ada tugas kalian, pembuatan proyek. Pembuatan proyek ini Bapak serahkan ke kalian. Kalian menyusun jadwalnya, waktunya, tugasnya, bahan-bahannya, dan lain-lain. Lalu setelah itu kalian membentuk kelompok. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas sampai sini? Oke, kalau jelas sampai sini, Bapak tutup pembukaan pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak serahkan ke kalian membuat kelompok masing-masing. Silakan. Setelah membuat kelompok, anak-anak membuka website pembelajaran yang terdapat beragam konten pembelajaran yang menggunakan Chromebook, tablet, dan gadget mereka. Di sini, anak-anak bisa mengakses kebutuhan belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang membaca materi pembelajaran, menonton video, dan mendengarkan audio pembelajaran. Nah, sampai di sini mereka sudah mengumpulkan materi untuk pembuatan proyek. Pada pertemuan selanjutnya, mereka menyusun jadwal pembuatan proyek. Tak lupa mereka mempresentasikan jadwal pembuatan proyek pada teman-teman. Dan guru menjadi fasilitator. Dalam pembuatan proyek, guru juga memantau pembuatan proyek yang mereka lakukan. Ada yang membuat animasi pembelajaran, video pembelajaran, dan ada juga yang membuat gambar yang mereka presentasikan. Bagaimana diferensiasi produk yang mereka hasilkan? Menarik bukan? Sebelum presentasi, guru memeriksa kelayakan produk yang mereka hasilkan. Jujur, di sini saya sangat mengapresiasi sekali produk-produk yang mereka hasilkan. Tidak menyangka bahwa pembelajaran berdiferensiasi berbasis website ini bisa membuat mereka menjadi produktif. Tiba saat yang ditunggu-tunggu. Mereka mempresentasikan produk yang mereka buat bersama kelompok. Ya, ini adalah produk kelompok yang membuat animasi. Ini adalah kelompok yang membuat presentasi berupa PowerPoint. Ini kelompok yang membuat video pembelajaran. Nah, kelompok ini membuat gambar yang dipresentasikan. Setelah presentasi, setiap kelompok tentunya membuka sesi tanya-jawab untuk menguji produk mereka. Guru menjadi fasilitator pembelajaran dan memberikan apresiasi yang positif kepada karya anak-anak. Oke, itu sedikit berbagi Bapak Ibu bagaimana saya memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif